aku sendiri produk yang swasta ya, bisa dibilang. Aku pernah patah hati sama negeri loh. OMG. Patah hati Oke. sama negeri. Nah, kadang kita mikirnya bahwa dulu berambisi untuk gue harus masuk negeri gitu. Tapi di sisi lain ketika udah sampai ke tahap ini baru nyadar gitu, oh ternyata Allah itu ngasih sesuatu yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bener gak sih? Setuju. Setuju. Betul. Setuju banget. Bang, Ah, seperti yang kita ketahui abang kan hijrah ya, hijrah ke Jakarta tuh. Gimana ceritanya tuh bisa S1 di sini di Jakarta? Nah ini nih cerita yang perlu saya sharingkan buat saya pribadi ya. Jadi tahun 2020 itu saya itu juga tidak bermimpi bahwa saya bisa sampai di Jakarta. Oke. Anak perantauan, masih kecil, anak kampungan yang belum tahu apa-apa, belum pernah bermimpi ke Jakarta. Mimpi Nias saya ya, dulu Nias hanya ya? Nias ya? Nias kan? Yes, Nias. Oh, Yes, Nias. Yes. Kalau zaman itu dulu kalau mungkin bagaimana perjuangan itu tidak bisa diceritakan lagi, namanya juga anak kampungan, anak desa dan Iya. dulu bermimpi yang kuliah. Itu aja. Yang Betul. setelah selesai kuliah, saya kerja, saya tidak pikirkan yang lain, yang penting saya jadi guru, simple. Yes, ya. Jadi dulu bikin itu guru ya, itunya guru. Guru apa nih? Guru, karena- Guru SD, SMP. Intinya guru. Oh, guru. Intinya Oke. karena dulu saya hanya berpikir bahwa dari awal saya cita-citanya jadi tentara jadi tentara. Yes, ya jadi mindset di sana jadi tentara harus ada berjuang, harus ada uang berjuang. Dan ekonomi orang tua tidak mampu. Tetapi ternyata kalau mempunyai cara lain loh. Jadi 2012 ada beasiswa, ada beasiswa saya. Kita berpikir PTN lagi karena betul yang kata Nunu tadi bilang mau memikirkan PTN tapi ternyata tidak mampu. Yes, sama ya. Benar. Dan pernah patah hati juga. Patah hati saya pernah tes PTN terbaik di Indonesia, satu di Jakarta, satu di Sumatera Utara. Dua-duanya gak lewat loh. Patah hati banget, ya kan? Tapi bukan apa-apa, tidak ada mimpi yang lebih luas. Akhirnya saya tes beasiswa dan ternyata alhamdulillah puji Tuhannya 2012 itu terima di beasiswa salah satu PTS terbaik di Sumatera Utara. Saya nggak sebutkan PTS-nya, ya saya nggak sebutkan ya. Oke. Dengan jalur beasiswa F itu namanya beasiswa dunia kepada 10.000 anak Indonesia. Wow. Keren. Itu sarjana hukum loh. Aku tebak dulu dong. Udah pasti waktu itu jadi kebanggaan banget gue harus masuk gitu. Yes dong, pasti lah ya. Lanjut lagi. Jadi konsepnya itu adalah beasiswa diberikan oleh organisasi dunia itu namanya AIP. Nah, saat itu ya udahlah. Jadi prosesnya itu adalah pembiayaannya adalah beasiswa semester pertama sampai terakhir, tetapi kok yang harus level terus. Kalau di bawah level maka itu tidak beasiswanya akan dikurangi. Tetapi Allah punya cara lain. Mbak Nunu, ternyata saya pernah tes di beasiswa Pemda juga dan ternyata itu malah yang keterima juga, yaitu di Jakarta sini namanya Stefan S1. Kan? Yang sekarang dosen di situ ya. Ya kan? Jadi akhirnya kayaknya bermimpi bahwa S1 dibiayai full oleh Pemda, memiliki harapan yang banyak kerja, tetapi jurusannya berbeda daripada apa yang ternyata pemerintahan. Nah, itu juga dilema. Salah satu dilema yang berat buat saya. Tetapi prinsip saya melihat bahwa beasiswa ini adalah beasiswa Pemda dibiayai oleh full daerah. Kenapa saya tidak mengambil? Karena memang meringankan biaya orang tua, ya kan? Kalau kuliah tempat lain masih diberi orang tua apa biaya jajannya, sebagainya itu kan pertimbangan. Nah, ya, buat saya ya sudah datang di ibu kota Jakarta, ya kan? Belum pernah bermimpi. Akhirnya saya ambillah 2012 di Jakarta, di beasiswa Pemda Stefan itu. Nah, S2-nya nggak usah diceritain deh. Nah, gimana nih? Katanya tadi pernah patah hati di negeri. Terus kemudian bagaimana Anda hijrah, ya kan? Membuang hasrat itu masuk ke swasta. Swastanya juga entah gimana. Jelas atau tidak jelas, entah gimana dikenal atau enggak, sampai bisa jadi dosen. Nah, itu tolong ceritain juga, Oke.
Jadi by the way ya, sama halnya seperti kebanyakan orang yang berambisi, kalau SMA itu pasti masuk perguruan tinggi negeri ya. Apalagi basically aku anak IPA, ngerti kan? Anak IPA itu kadang bikin apa ya? Punya beban tersendiri. Gue harus bisa lebih dari IPS, bener nggak sih? Itu ego ya, ego. Terus di situ bahwa merasa pasti gue masuk gitu. Gue nggak sebutin ya perguruan tingginya, tapi ada di Bandung. Di Bandung. Okay. Nah, abis itu agak sedikit frustasi karena ternyata kudarullah aku malah masuk S1 ekonomi. Itu ekonomi yang paling banget aku benci banget. Males banget. Aku tuh lebih baik ngitung 0, di matematika, di fisika, kimia daripada aku harus ngitung jutaan puluhan kehilangan 0 akuntansi. Bener gak sih? Nah, oke, di situ. Okay. Tapi aku kudarullah gitu. Allah itu bener-bener ngasih yang kita butuhin. Di pertengahan, aku bener loh Bang, dari semester 1 sampai semester 5 aku gak serius belajar. Baru di semester 6 kesini aku baru serius belajar. Dan itu kalau misalkan aku gak ngelewatin itu ya gak mungkin aku bisa daftar di LP3I dosen, mungkin ngajar anak-anak. Itulah salah satunya. Pasti banyak ya yang lainnya. Nah, ya Bang, by ngomong-ngomong masalah itu nih, aku pengen tanya banget sama Abang nih. Abang kan lebih berpengalaman nih. Apa sih sebenarnya dampak pendidikan bagi karir kita, Bang? Dampak pendidikan bagi karir kita. Oke. Kalau saya mengajar, kalau saya bisa ngajar ya, ini saya ya, entah teorinya benar atau enggak, tapi teori saya. Teorinya pendidikan itu memang bukan segalanya. Jadi ya, kita lihat pendidikan yang tamatan SD, tapi bisnisnya luar biasa. Bu Susi Pujas tamatan SMP, ya kan? Tapi dia memiliki banyak pesawat. Harus hidup seseorang. Tetapi itu bukan segalanya, tapi segalanya diawali dari pendidikan. Benar. Jadi pendidikan itu bukan segalanya, tapi diawali segala sesuatu diawali dari pendidikan. Maksudnya apa? Dampak pendidikan buat membangun diri, membangun keluarga, membangun masyarakat, dan membangun bangsa dan negara Indonesia itu diawali dari pendidikan. Betapa hebat ketika masa penjajahan, pendidikan itu kita tidak dapatkan. Kenapa dulu masa penjajahan tentu hanya diberikan kepada para bangsawan, para kompeni dulu. Tetapi dulu rakyat kita, masyarakat kita berjuang merebut pendidikan itu. Nah sekarang generasi kita kalau saya sih bukan generasi micin ya, katanya generasi micin ya. Aku masih kayaknya di tempat itu deh, ada lah sedikit. Kan milenial akhir. Yes, millennials, artinya generasi millennials, generasi Z yang kita bahas hari ini adalah dan generasi alpha itu generasi terakhir kita, bahwa kita diberikan kebebasan untuk merebut pendidikan setinggi-tinggi mungkin, ya kan? Benar banget. Karena memang itu adalah orang tua saya selalu bilang begini, Mbak Nunu, kalau nanti saya tua, jangan pikirkan saya apa yang bisa saya berikan ke orang tua, apa yang bisa saya berikan buat Anda. Anda harus beli rumah sendiri, Anda harus usaha sendiri, Anda harus menikah sendiri. Loh, dalam hati saya pernah bertanya ke mereka, lalu peran orang tua di mana? Kenapa harus saya bebaskan? Benar. Satu juga, kita sudah memberikan peluang buat Anda. Apa? Pendidikan. Wih, mantep banget. Tapi by the way kayaknya sama aja nih Kak, sama aja pemikiran orang tua aku juga gitu kan. Jadi dalam artian ketika kita sendiri ya, aku sebagai anak pertama gitu. Jadi kayak mengemban tugas, mama udah nyokolahin kamu sampai tinggi gitu. Jadi giliran kamu nanti memberikan pendidikan itu kepada adik-adik gitu kan. Benar nggak? Ya. Mungkin karena nggak semuanya ya yang namanya dalam kehidupan ini, nggak semuanya kayak kita dalam artian harus berjuang dari nol ya, harus intinya nggak punya perusahaan, nggak punya, tapi benar-benar kita harus merangkak dari nol. Tapi kerasa banget ya sih Bang, kerasa banget perjuangan itu, benar nggak? Kerasa banget, benar. Jadi perjuangan merebut pendidikan itu adalah bukan hal yang memang mudah. Sebenarnya jujur ya, kalau kita lihat bahwa banyak orang misalnya membanggakan anaknya karena misalnya sesuatu hal yang seperti Dinias ya, bangga banget seperti saya
bangga banget dengan istilah-istilah budaya yang masih diangkat, misalnya menikah muda, ya kan? Kenapa? Ini masih cukup tinggi yang namanya adat dan mahar. Jadi kalau istilahnya seorang anak menikah berarti maharnya sudah bisa dibiayai dengan uang, ya kan? Nah, tapi itu kan kemampuan orang tua. Buat saya ya, itu kan tapi seberapa banyak kita lihat anak yang bisa sukses dalam pendidikan. Oke, benar-benar. Nah, itulah yang kenapa satu hal yang penting kita bahas hari ini, bahwa memang ini harus dimiliki oleh adik-adik kita. Sebelum masuk bagaimana tips yang memilih perguruan tinggi, bahwa mindset itu harus dimiliki, bahwa memilih perguruan tinggi itu adalah terlepas daripada mau swasta atau PTN, tetapi mindsetnya dulu, kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi itu mau jadi apa? Atau karena ngikut teman, apakah karena hanya desa tua, apakah karena hanya mau gelarnya aja, atau memang Anda bermimpi dengan belajar penting sarjana, maka Anda akan meraih mimpi Anda. Benar nggak Mbak Nunu? Kalau Mbak Nunu gimana? Benar. Jadi dalam artian memang ketika kita memang brok ya, intinya kita pernah patah hati di satu sisi gitu kan di dalam pendidikan. Tapi ketika kita sadar dari patah hati itu malah kita bisa melangkah lebih jauh kan sih, terus kita langsung kayak ngapain gue harus flashback lagi gitu, kita udah ada di sini. Nah, berhubungan dengan itu, bahasanya itu masuknya ke peluang yang harus dikejar loh Bang, bener gak sih? Yes, peluang. Benar, peluang. Kenapa sih aku bilang ada peluang? Karena gini, gak semua orang mampu melihat peluang yang ada di depan matanya. Contoh, aku gini, istilahnya aku mengalami masa-masa S1 yang agak suram di semester 2 sampai ke 4 karena aku gak mudeng untuk mata kuliah akuntansi ya. Aku benar-benar kalau bisa dibilang tell me deh ya. Tell me